Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian nginep di hotel atau jalan-jalan ke tempat wisata? Nah, tanpa sadar, ada pajak yang kita bayar loh untuk membantu pembangunan daerah tempat itu. Yuk kita kenalan dulu dengan pajak daerah. Lalu kita bahas lebih lanjut mengenai pajak hotel. Pajak daerah itu adalah iuran wajib yang dibayar masyarakat ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak ini sifatnya wajib loh, sesuai undang-undang dan kita nggak dapat imbalan secara langsung. Uang dari pajak ini sering dipakai untuk banyak hal penting seperti pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan masyarakat lainnya. Bisa dibilang, pajak daerah punya peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Contoh pajak daerah yang sering kita temui antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak hotel. Untuk itu, mari kita membahas salah satu pajak, yaitu pajak hotel lebih lanjut. Yuk ikutin. Teman-teman, pasti banyak banget teman-teman yang di sini yang masih belum tahu kalau ada pajak hotel, dan kita menginap di hotel tuh pasti dikenakan biaya pajak untuk penginapan di hotel. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang apa sih pajak hotel itu. Nah, pajak hotel itu pajak atas pelayanan penginapan yang disediakan oleh hotel itu sendiri, teman-teman. Nah, yang dimaksud hotel di sini tuh bukan hanya hotel bintang 5, tetapi kayak losmen, wisma, penginapan, guest house, dan homestay yang berbayar itu biasanya dikenakan biaya pajak. Nah, pajak hotel ini biasanya dibayarkan oleh tamu hotel yang ingin menginap di hotel tersebut. Lalu nanti uang pajak tersebut ada petugas yang untuk memungut dan menyetorkan, itu adalah pengelola hotel itu sendiri. Nah, uang pajak yang dibayarkan oleh tamu hotel itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan diadakannya pajak perhotelan. Jadi, pajak perhotelan ini bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah, mendukung pembangunan sektor pariwisata, dan juga memperbaiki fasilitas umum di daerah wisata. Nah, dengan kita yang membayarkan pajak perhotelan, secara tidak langsung kita itu ikut turut berkontribusi dalam pembangunan daerah yang kita kunjungi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih bahwa pajak daerah termasuk pajak hotel itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dan sebagai warga negara yang baik, memahami serta mendukung kewajiban pajak itu merupakan langkah kecil untuk kemajuan kita bersama. Sebelum video ini berakhir, masih ada satu sesi yang harus kalian tonton, yaitu adalah sesi wawancara. Di mana di wawancara tersebut, kita mewawancarai dari dua sudut pandang. Yang pertama dari konsultan pajak, dan yang kedua dari pengunjung hotel itu sendiri. Jadi, selamat menonton! Satu, sewa kamar atau check-in, ya. Kedua, F&B, ya. Ketiga, kalau ada event-event tertentu, kawinan atau ulang tahun, kan sewa itu tuh, sewa tempat. Atau biasanya deh, kayak di Avanjel ini, satu orang 175.000, gedungnya free.
atau ada yang 200.000, misalnya acara kawinan gitu ya, 200.000 undang 500 orang, berarti berapa tuh? 100 juta. Itu udah termasuk gedungnya, hotel. Malah dapat penginapan 2 kamar atau 3 kamar ya. Jadi itu 3 item itu minimal ya. Tarifnya Iya. kalau F&B-nya itu 1%. 1% bayarnya ke Dispenda. Nah kalau hotel itu maksimal 10%, sama bayarnya ke Dispenda juga. Tergantung hotelnya berada di wilayah mana. Jakarta Selatan ya bayarnya di Dispenda. Nah, timur ya timur, pusat. Bekasi bayarnya. Jadi pajak atas hotel itu dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian ada kewajiban lagi yaitu melaporkan SPT tahunan yang dilapor 1 tahun sekali. Berarti Ini company-nya ya, nama company-nya. atas nama hotelnya itu sendiri ya, company-nya sendiri. Oke. Misalnya omset bulan Januari 2026 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Februari 2026. Kalau telat bayar atau tidak dilapor, maka akan terkena denda 2%. 2% dari jumlah yang disetor. Contoh, omsetnya 1 miliar 1 bulan. Bulan Januari 1 miliar. Kemudian sebelum tanggal 15 Februari belum dibayar 1 miliar, 2%-nya berapa? Persennya 10 berarti 10 atau 100 juta? 10 juta ya? Iya, kurang lebih 10 juta tuh. Pernah. kalau 10 juta itu 1%. Iya. 2%-nya. Kalau 20. Iya, 20 juta. Bulan itu dendanya. Ya. Oke. Nah, dendanya itu berarti dibayarkannya terpisah gitu ya, Om? Iya, dia bilang kerja lagi tagihan. Oke, baik. Biasanya tuh kan itu terpisah ya. Biasanya yang dibayarkan berarti si uang pajak yang dibayarkan yang pihak hotel bayarkan dulu, baru si dendanya gitu, atau Belakangan dendanya. dendanya di akhir. Itu pun kalau keluar surat tagihan. Kalau nggak keluar ya udah nggak bayar udah. Oke. Pajak begitu. Untuk kerja sama liburan sih lebih sering nginep di hotel. Iya, tahu ada kok. Pas kita udah pembayaran nginep di hotel tuh nerbitin invoice. Dalam invoice-nya itu ada pajak tambahannya. Ada pajak tambahan Iya. yang dikali di invoice. Iya, di invoice hotelnya ada pajaknya. Nah, Biasanya untuk pembangunan daerah sih ya, yang saya tahu ya, biasanya gitu. Biasanya per malam berapa, pajaknya berapa, total yang dibayarkan berapa, udah cukup jelas sih di invoice perpanjangan hotel. Menurutku seiring perkembangan perekonomian, wajar sih untuk membantu perkembangan perekonomian daerah. Keberatan sih karena kita juga harus sebagai WP kita harus support pajak buat pembangunan daerah kita.